Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel saya, Kevasi Founder. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk kita pergi ketemu sama foundernya ngomongin uang. Salah satu akun YouTube dan akun Instagram yang punya edukasi literasi keuangan dan investasi yang bagus juga. Nah, nanti kita akan ngobrol santai tentang investor generasi corona yang masuk ke dunia saham ya, khususnya itu pas pertengahan 2020 dan menikmati rally IHSG yang terus bullish sampai pertengahan atau hingga akhir Januari 2021 ini. Dan ya nanti kita akan bahas-bahas sama beliau. Jadi yuk ikut saya pergi ke tempatnya ngomongin uang sekarang. Oh ya, tapi jangan lupa karena kita terpaksa harus kerja di luar ya, jadi tetap kita harus patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, ini hal yang paling gampang untuk dilakukan, tapi bisa menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa untuk bawa hand sanitizer kemana aja kalau kita pergi di luar. Nanti kita tetap akan jaga jarak, tapi kalau jaraknya cukup ya, mungkin 1 meteran waktu nanti kita syuting, itu mungkin saya nggak akan pakai masker ya teman-teman, jadi nggak apa-apa ya. Oke, semoga semuanya tetap sehat dan langsung saja kita berangkat. Oke, sekarang udah sampai dan agak mendung dan udah mulai gerimis, jadi kita cepetan masuk ya. Thank you ya. Iya, silakan. Halo Ko, apa kabar? Ya. Nah ini orang the man behind ngomongin uang. Halo semua. Halo semuanya. Oke, sekarang kita mau siap dulu dan nanti kita akan syuting di situ. Oke, kali ini kita udah sampai di studio yang sudah disiapin sama tim yang ngomongin uang dan kali ini kita sudah bareng sama Ko Glenn, Ya. the man behind ngomongin uang. Atau mungkin teman-teman kenalnya dengan nama Kang Omo. Halo Ko, apa kabar? Halo, apa kabar Kevas? Thank you banget. Yes. Thank you for having me. Ya, senang banget juga udah bisa kasih kesempatannya buat kita ngobrol-ngobrol. Kali ini kita mungkin akan ngobrolnya santai aja teman-teman karena namanya juga ngomongin uang ya. Jadi kita akan ya sesantainya seperti kita ngobrol-ngobrol seperti biasa tentang uang. Nah, mungkin boleh diceritain dulu kali. Gimana kondisi Porto akhir-akhir ini? Waduh, ini sekarang kita syuting di menjelang akhir Januari ya, 2021. Sejujurnya kalau saya pribadi sih, saya ngecek portfolio bisa dibilang 3 bulan sekali ya. Oke, jadi memang itu long term ya pandangannya. Iya, saya hanya ngecek kalau laporan keuangan dari portfolio saya udah keluar aja. Sementara itu kayaknya belakangan ini saya lihat sih jadi trending Twitter terus ya. Iya, IHSG ya. betul. Cuma ya saya nggak ngelihat portfolio sama sekali sih. Oke, karena udah memang mindsetnya untuk jangka panjang. Iya. Tapi ngomongin jangka panjang kok, kan kita tahu ya gimana sekarang tuh banyak banget, mungkin terkenal juga ya di trending Twitter di mana-mana. Kita tuh banyak ketambahan investor baru yang dikenal dengan investor corona. Bukan investor corona ya, sorry, maksudnya investor angkatan generasi corona. Generasi Atau corona ya. ini apa namanya? Karena mungkin ada film K-drama juga startup. Oh, iya, yang iya. Han Ji Pyong sama orang pingin banget namanya investasi saham. Nah, Ya. buat pandangan Koko sendiri nih sebagai orang yang bergerak bikin konten, pasti banyak sekali dengar-dengar dari netizen, ya kan? Pandangan Kang Omu sendiri tentang investor angkatan corona ini gimana sih? Ya sebetulnya kita bisa lihat dari dua sisi ya. Yang pertama sebenarnya sambutan yang baik dari masyarakat terkait dengan kesadaran investasi itu harus kita sambut dengan baik juga. Setuju. Ya. Jadi dari dulu mungkin kalau kita sebagai investor saham yang udah lama merindukan mana nih masyarakat Indonesia kok lama banget ya nggak mulai investasi. Nah sekarang udah saatnya itu menjadi sambutan yang baik. Moga-moga kedepannya makin aktif lagi. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang dari tahun ke tahun walaupun saya sebagai content creator juga saya aktif di pasar modal. Belum lama-lama banget ya, tapi ya lumayan lah beberapa tahun udah. Sebenarnya kita lihat bahwa tiap tahun selalu ada kan ya wave baru, orang-orang baru, teman-teman kita sendiri mungkin zaman dulu bukan di tahun 2020 ya, sebelum corona pun di tahun 2017, 18, 2019 ajarin dong saham. Kita selalu kalau saya pribadi selalu melihat pola yang sama dan berulang di setiap investor baru. Cuma saat ini kesalahan yang berulang dan pola itu tuh terjadi secara masif sebetulnya. Terjadi secara rame-rame ini kesalahannya dari terjadinya gitu. Sebetulnya efeknya adalah gimana ya? Kita kan pertama mungkin hampir semua orang ketika mulai investasi saham itu kita ngelihat dari sisi positifnya. Wah, growth-nya bagus ya. Mulai dengan seandainya nih saya udah taruh uang dari tahun lalu, seandainya saya taruh uang dari lebih banyak lagi juga. Maret dari 2020. Jadi pikiran itu yang menjadi basis biasanya. Karena pikiran itu menjadi basis, ya
biasanya mulai muncul penyakit-penyakit investor yang awal, greedy-nya muncul, mereka mulai kadang ada yang udah saya dengar mulai pakai margin, dan banyak tuh beritanya ya. Pakai uang-uang yang mungkin seharusnya kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih prioritas, pakai untuk investasi saham. Tapi kalau saya lihat bahwa semua orang biasanya pasti akan mengalami kesalahan dulu, namanya pemula. Pasti mengalami kesalahan. Mau yang sejago apapun pasti mengalami kesalahan. Cuma yang paling penting adalah gimana kita maintain tabungan kesalahan itu jangan sampai benar-benar berdampak sangat signifikan terhadap aset kita gitu. Jadi kalau misalnya aset kita segini, kita ibarat aja kayak nabung kesalahan dulu gitu. Kayaknya hampir semua investor saham maupun trader ya, saya lihat baru benar-benar stabil, baru benar-benar bisa emang dia bisa secara aktif atau secara pasif pertumbuhan dari portfolionya konsisten bertahun-tahun itu setelah dia mungkin at least 2 tahun di pasar modal. Gitu. Aku juga gitu sih, kayak dari mulai 2015 tapi ya sama lah jatuh bangun juga 2015 tapi baru mulai stable tuh tahun ketiga. Iya. Ya, dari 16-17 sudah mulai stable, 18 ya puji Tuhan sampai sekarang tuh udah mulai stable and growing terus gitu. Dan itu tadi sempat ke-mention juga sama Kang Omu bilang ya, banyak investor itu greedy. Dan ya makanya beberapa waktu lalu kan kita dengar banyak yang pakai margin, pakai limit trading. Gimana sih sebenarnya tips personal finance menurut Kang Omu sendiri waktu kita memulai investasi? Sebenarnya gimana sih persiapan personal finance kita? Gak ngomongin saham deh, ngomongin investasi semuanya gitu kan, karena terakhir juga ngomongin kripto, ada obligasi juga, everything about investing. Gimana? Oke. Mungkin sedikit komentar ya, kalau untuk pakai leverage dengan ada margin dan segala macam, itu sebenarnya kan satu tools untuk trader yang mungkin kalau boleh saya bilang itu yang benar-benar udah profesional, udah mahir banget, mungkin setup dia juga udah benar-benar full power banget ya, dari komputernya juga bagus, monitornya oke. Saya sih profesional banget, profesional banget, dan memang itu ya ibaratnya udah high level, udah very high level. Jangan sampai kita mungkin baru kelas SD tiba-tiba pengen masuk ujian level university gitu, atau mungkin ini di situ yang mungkin kita harus jaga-jaga sih, bahwa dan harus tahu juga menempatkan diri bahwa ketika kita mulai di pasar modal, stance-nya belajar dulu gitu, cobain dulu semuanya, orang bilang, waduh, kayaknya technical nih yang paling bagus, fundamental nih yang paling bagus, growth investing yang paling bagus, value investing yang paling bagus. Sebetulnya kalau saya bilang ya, cobain aja dulu, belajar aja dulu semuanya. Kalau saya dulu waktu mulai belajar, ya kita mulai set up dulu aja. Oh, saya mau cobain deh, kalau pakai pendekatan ini saya cocok nggak sih psikologi saya? Kalau pakai pendekatan ini cocok nggak sih psikologi saya? Cobain aja, bedain aja portfolionya. Sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C misalnya. Kita cobain. Nanti along the way kita punya kerasannya sendiri. Kayaknya saya ibaratnya apa ya, kalau misalnya investasi itu bela diri gitu ya, ini aliran kungfu, ini aliran taekwondo, ini karate gitu, kayaknya saya cocok nih sama yang ini. Udah 1-2 tahun nih kok konsisten banget ya saya profitnya. Di situ yang ketika kita milih, oke, berarti emang saya cocoknya secara psikologis pakai metode ini. Tapi untuk tahap awal ya cobain dulu aja semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk personal finance ya, saya sih sebetulnya kalau di luar investasi saya selalu bilang bahwa investasi itu kan tools kita untuk menumbuhkan aset, menumbuhkan aset. Dan saya selalu bilang bahwa investasi itu bukan obat dari segala penyakit keuangan. Gitu. Setuju. Investasi itu ini good point banget nih. Salah satu itu bukan answer dari, waduh saya nggak ada duit berarti harus investasi, nggak kayak gitu. Sebenarnya setiap orang harusnya kalau mau ngomongin personal finance ya, para ahli sebenarnya udah banyak yang bikin stage gitu. Jadi kayak tahap demi tahap yang sebenarnya secara ideal kalau kita ikutin tahap-tahap itu chance kita secara probabilistiknya itu jauh lebih stable gitu. Bukan jadi kaya ya, tapi jadi stabil lah. Cash flow kita positif, nggak ada utang gitu. Kita jadi kalau misalnya lagi sial nih, tiba-tiba kena musibah, ada asuransinya. Kalau misalnya ada hal yang nggak terduga, bisa aset kita bertumbuh secara positif terus menerus begitu. Kalau soal kekayaan atau enggak ya itu urusan nanti, tapi seenggaknya kita punya pertahanan finansial yang bagus dulu.
Mungkin saya sedikit kupas ya. Kalau sebetulnya saya pernah bikin di salah satu video saya di YouTube ngomongin uang. Secara basic sebenarnya gini, ada banyak yang suka nanya, kalau misalnya saya duitnya pas-pasan, ya mahasiswa atau bisa investasi nggak sih? Bisa investasi nggak sih? Ya sebetulnya saya selalu bilang stance-nya apa dulu nih, investasi serius atau investasi mau belajar gitu. Kalau investasi mau belajar kapanpun boleh mulai, tapi bener stance-nya belajar. Jangan kamu masukin sebagian besar aset kamu gara-gara mau belajar 2 bulan udah kayaknya untung terus nih, langsung top up banyak. Ceplongin aja semuanya. Jangan. Jadi kita harus awal set up dulu nih, mau investasi dalam rangka belajar atau investasi serius. Kalau investasi mau dalam konteks belajar kapanpun boleh. Tapi kalau untuk serius ya, sebetulnya kalau kita masih menanyakan uang pas-pasan, mau investasi serius gimana, sebenarnya mendingan gak usah. Kenapa mendingan gak usah? Karena itu sebuah indikasi yang sangat jelas bahwa kita memang belum sampai ke tahap yang seharusnya investasi serius gitu. Keuangan kita aja belum secure lah ibaratnya gitu. Iya, keuangan kita aja belum secure. Sebenarnya tahap paling awal kalau misalnya banyak kan suka nanya, kayak gimana dong harusnya kalau misalnya mau duitnya oke nih gitu. Tiap orang kan sebenarnya punya case masing-masing ya. Bahkan orang yang bersertifikat untuk financial planner yang benar-benar fokus di bidang itu aja harus ngebedah. Tiap orang punya masalahnya masing-masing. Tapi sebetulnya secara garis besar lihat aja dulu yang paling basic, kamu punya penghasilannya gimana, rutin nggak gitu. Rutin dulu nih, nggak harus penghasilan tetap tapi rutin gitu, tiap bulan ada. Terus cash flow-nya positif atau negatif nih, dari expense sehari-hari kayak gimana, usahain dulu cash flow-nya positif. Itu kan langkah paling dasar dulu. Kalau cash flow kita tiap bulan belum positif, ya jangan langsung loncat ke yang berikutnya gitu. Habis itu ya bangun dana darurat dulu aja gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang nggak terduga terjadi, katakanlah tiba-tiba kita kena PHK dan lain-lain, kita punya spare time, kita punya nafas beberapa bulan ke depan gitu. Habis itu ya fokus sama pertahanan yang lebih matang lagi. Kalau misalnya amit-amit terjadi kecelakaan atau hal-hal nggak terduga yang bisa berpotensi menguras aset kita udah ada asuransi. Karena kadang-kadang walaupun cash flow udah positif, ini udah positif, tiba-tiba hanya gara-gara satu penyakit aja cash flow tabungan bertahun-tahun bisa hilang. Itu dia di secure dulu, baru abis itu kita ada akses dana, kita fokus untuk menumbuhkan aset kita dengan investasinya silahkan macam-macam, mau saham, mau properti atau apapun juga bisa, tapi ya tahapannya seperti itu sebetulnya. Ya, jadi memang boleh dibilang ya investasi itu bukan jalur ekspres atau jalur cepat untuk menyelesaikan semua masalah keuangan gitu. Malah bahkan kalau udah masuk ke masuk ke instrumen tertentu, and you salah langkah, bisa habis itu malah kondisi keuangan kita. Jadi ya again ya, investasi, saham atau apapun itu bukan jalur ekspres untuk menjawab permasalahan, apalagi mau jalur ekspres untuk cepat kaya gitu ya. Karena kan banyak banget orang yang pamer porto lah sekarang gitu kan. Ya karena marketnya bullish aja sih kebetulan ya, khususnya di saham. Dan mungkin jadi banyak orang yang wah kayaknya nih saham nih memang bisa menjawab permasalahan keuangan gue gitu. Tapi itu yang mau dibangun sama Ngomu juga ya, literasi keuangan gitu. Ya. Sebenarnya Ngomu itu atau ngomongin uang itu channelnya tuh ngupas tentang apa sih kok? Sebetulnya the title explain itself ya, ngomongin uang gitu. Kita ngomongin segala hal tentang uang gitu ya. Hal berhubungan sama uang, benar-benar duit. Tapi kenapa sih saya menamakan channel itu ngomongin uang? Sebetulnya mungkin sedikit agak filosofis sedikit ya. Boleh. Jadi saya ngelihat nih, uang itu kan sebetulnya kita punya relationship tuh kayak love and hate relationship gitu sama uang gitu. Kayak kita butuh uang semuanya, tapi di sisi lain wah gara-gara uang manusia banyak menderita dan segala macam. Tapi saya ambil simpel aja sebuah fakta bahwa uang ini sebenarnya alat untuk kita mencapai tujuan kita dan alat untuk dia bisa membantu menyelesaikan masalah kita. Gitu, kita punya masalah, uang bisa turut membantu menyelesaikan itu. Tujuan kita apa, itu bisa gitu. Cuma satu yang penting adalah kita harus punya concern nih, bahwa ternyata uang itu nggak bisa kita kendalikan, atau kita nggak bisa benar-benar mastering uang ini dengan hal yang kita jalani sehari-hari, dengan kita sekolah, dengan kita kuliah. Ternyata ada banyak missing point yang penting, padahal itu esensial banget dalam hidup gitu. Itu yang saya pikir kayaknya ngomongin uang mau fill in di situ ya. Dan
dan along the way saya berkarir di profesional, aktif di pasar saham juga, di pasar modal. Lama-lama saya melihat gitu bahwa kayaknya tiap orang banyak permasalahan tentang keuangannya, tapi dia nggak benar-benar punya kepekaan mendalam terhadap masalahnya itu. Jadi basically life decision mereka juga kacau gitu. Mereka mungkin udah kumpulin uang yang banyak, udah bisa ini, tiba-tiba ada hal nggak terduga, mereka sakit, semua uangnya terkuras. Kenapa kamu nggak asuransi dari dulu? Misalnya seperti itu. Ada mereka yang misalnya punya uang banyak, tiba-tiba mereka ditawarkan investasi bodong, tiba-tiba habis-habisan di situ. Itu kan berapa banyak uang nggak produktif yang keputar di situ gitu. Uang-uang yang nggak produktif. Padahal sebetulnya Indonesia kalau kita lihat ya dari makro level, kita penduduk banyak gitu. Tingkat konsumsi tinggi, kalau kita lihat GDP C-nya tinggi. Duitnya muternya cukup baik gitu ya, cukup baik terutama di Pulau Jawa memang. Tapi kebanyakan setelah mereka mendapatkan uang itu, mereka nggak compounding ke hal yang produktif lagi. Mereka jadinya malah habis ke aspek-aspek ya foya-foya aja, atau bahkan mungkin kalau foya-foya mending ya, karena ada perpindahan uang yang bisa ini. Betul. Tapi kalau misalnya mereka masuk ke Ponzi scheme, itu yang kalau mereka sayangkan sih. Ya, kalau mereka misalnya investasi bodong lah ya. Investasi bodong atau trading dengan mindset pengen berjudi, itu kebanyakan uangnya jadi muternya nggak produktif, dan itu jadi bikin kita jalan di tempat gitu. Makro level di situ yang saya lihat, dan saya kepengen deh. Kayaknya seru deh kalau kita ngomongin uang benar-benar detail, tapi juga bisa dicerna sama orang-orang gitu dari banyak aspek ya, dari mulai sudut pandang personal finance maupun investasi maupun level-level yang lain sampai ke bisnis dan segala macam. Kayaknya seru. Disitulah saya pikir ngomongin uang pengen ambil feel in di situ, karena saya pikir itu esensial bagi masyarakat di Indonesia. Tapi pemain yang bermain pada level yang menurut saya benar-benar mengupas hal yang esensial ada ya, Keva salah satunya, tapi belum banyak gitu. Saya lihat belum banyak, masih banyak noise justru. Betul. Banyak noise, informasi tentang keuangan di Indonesia saya pikir banyak banget noise-nya. Kayak saham atau misalnya emas deh, cuma beda 1.000-2.000 rupiah aja jadi berita gitu kan. Jadi tiap hari ada berita emas naik berapa ribu rupiah, naik cuma berapa persen. Saya pikir itu noise banget, itu nggak esensial gitu. Buat apa kita tahu itu, padahal ada elemen-elemen lain dalam keuangan yang sebenarnya jauh lebih esensial, penting buat diri kita ketahui, buat menunjang kesejahteraan kita juga, dan berlaku masif juga dalam skala besar buat masyarakat. Begitu. Oke, menarik banget ya. Jadi apa yang dibahas sama tim dari ngomongin uang tuh emang bagus ya. Jadi teman-teman kalau mau punya satu referensi juga tentang keuangan, tentang investasi, bisa mampir ke channel Instagramnya ngomongin uang, dan juga ada di YouTube ya. Channelnya juga sama, ngomongin uang, itu visual story-nya bagus-bagus dan bisa menjadi referensi kalian untuk belajar. Nah, kok masuk ke part terakhir nih. Ya. Saya mau kasih Kang Omo, kita main game sedikit kali ya. Wah, apa nih? Ini jawab cepat aja. Jadi nanti saya kasih pilihan, nanti Kang Omo jawab dengan cepat. Serius nih, oke. Saya udah nyiapin beberapa pertanyaan nih. Jadi kayak tadi ya, rulesnya gampang aja. Nanti saya akan kasih 2 pilihan dan Kang Omo bukan mewakili tim ngomongin uang ya. Kita bilang ini bukan Kang mewakili tim keseluruhan ngomongin uang, tapi pribadinya Kang Omo nih. Oke. Pertama nih, emas atau saham? Saham. Warren Buffett atau Charlie Munger? Ray Dalio. Wah, ini nggak ada di pilihan, ini curang. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba bahas ya. Investasi jangka panjang apa jangka pendek? Jangka panjang. Averaging down atau cut loss? Averaging down. Perbankan atau consumer goods? Consumer goods. Ya udah, sekali karena tadi ada beberapa jawaban yang di luar pilihan, mungkin boleh dielaborate kali. Tadi ada ini ya. Warren Buffett atau Charlie Munger, jawabannya malah Ray Dalio. Menarik nih. Ya sebenarnya karena saya kan baca ya semuanya, dan Charlie Munger sama Warren Buffett belakangan juga mereka kayaknya mirip-mirip gitu. Iya. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain ya. Cuma memang yang bikin saya melek terkait dengan situasi makro itu sebetulnya Ray Dalio ya. Jadi
karena saya melihat dia sama saya itu suka melihat dari sesuatu yang generalis gitu, melihat dari sesuatu yang mungkin sudut pandang yang apa ya, eagle eye mungkin, melihat oh kalau makro level seperti apa sih patternnya selama ini, seperti apa sih. Kalau Ray Dalio tuh bisa sampai bahas tuh sampai 100 tahun yang lalu, betul, 150 tahun yang lalu. Iya benar-benar risetnya deep banget sih. Gede banget. Dan itu sering dibagiin juga sama Ray Dalio. Iya, dan di situ banyak banget membuka pikiran saya, bukan hanya untuk investasi dan saham, tapi juga untuk bagaimana kita menalar dunia ekonomi dan keuangan ini dengan level yang menyeluruh gitu, nggak setengah-setengah, tapi kita lihat dari suatu pandangan komprehensif gitu. Itu saya lihat, dan sedikit banyak ya mempengaruhi saya juga ya. Mungkin itu bukan mempengaruhi dari keputusan investasi, tapi bagaimana saya juga mengupas ngomongin uang, bagaimana saya juga melihat situasi dunia ini gitu, dunia perekonomian ini. Itu yang untuk Ray Dalio sih. Oke, menarik banget ya apa yang udah dijelasin sama Kang Omu. Saya yakin teman-teman yang nonton semuanya ini dapat banyak manfaat dari pembicaraan hopefully. Ngomongin tentang uang ya beginilah kita ngomongin uang sehari-hari, kadang suka pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, saya yakin teman-teman belajar banyak. Jika teman-teman dapat banyak sekali pembelajaran, silahkan kasih komentar di bawah apa yang kalian pelajari dari pembicaraan kita hari ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tadi juga mampir ya ke channel YouTube-nya Ngomongin Uang dan Instagram-nya juga. So mungkin kita sampai di sini dulu aja kali ya kalau videonya. Terima kasih juga udah sharing pengalaman, sharing ilmunya juga. Sama-sama, thank you banget. Sukses juga buat Kang Omu dan titip salam ya buat Luna ya. Oke. Sip. Thank you semuanya. Kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Dadah. Dadah.